Kita lulus. Kita benar-benar lulus. Dan kita benar-benar akan berpisah untuk selamanya. Lalu, aku akan tetap menyimpan perasaan ini selamanya dan menghapusnya secara perlahan, meskipun itu sulit. Seringkali aku mendengar kalau ada banyak cinta yang tak terbalaskan, dan bahkan bisa membuat kita sakit hati tanpa sebab. Awalnya aku tak percaya, karena dengan paras wajahku yang begitu cantik, aku sangat yakin cintaku akan terbalas. Tapi nyatanya, tidak. 3 tahun, aku suka dengan cowok yang sama. Dari sekian banyak siswa yang ada, entah kenapa hatiku lebih memilihnya. Perkenalkan, namaku Intan. Salah satu cewek hits yang pernah ada di sekolahku pada masanya. Dan cowok yang sedari tadi aku bahas, namanya Fajar. Dia tidak terlalu tampan, tapi manis. Dia jago main gitar, dan cukup pendiam orangnya. Jika kalian tanya alasan, kenapa kau suka sama dia? Maka aku tidak bisa menjawab. Tanya saja pada perasaan ini. Yang aku tahu, aku suka pria itu. Dulu waktu mos, aku hanya berani menatapnya dari jauh. Aku takut kalau memandang dia terlalu dekat. Takut kena diabetes karena kemanisan. By the way, kita satu kelas loh. Tapi, sepertinya hanya aku yang merasa senang kalau kita satu kelas. Karena dia tampak biasa saja kepadaku. Berbagai cara aku lakukan untuk mendapatkan perhatian dari Fajar. Tapi, dia sama sekali tak tertarik denganku. Dan bahkan bersifat dingin kepadaku. Sampai-sampai, temanku pernah berkata kepadaku, mendingan lu kejar cowok yang lain aja deh. Jangan si Fajar. Dia kan gak terlalu tampan. Sedangkan lu kan cantik, Tan. Namun pernyataan itu hanya aku jawab dengan senyum manis. Dan aku tidak peduli akan hal tersebut. Lambat laun, aku memberanikan diri untuk chat dia. Aku sangat bersyukur karena kita satu kelas. Coba deh, bayangin kalau kita tidak satu kelas. Pasti bakal sulit banget untuk mendapatkan nomor pria dingin itu. Aku menunggu dan terus menunggu. Tapi hari itu, chatku tak kunjung dibalas oleh dia. Apakah aku menyerah? Tentu saja tidak. Karena aku yakin, dia akan terpesona dengan kecantikanku. Dan dia akan suka kepadaku. Besoknya, dan seterusnya, aku terus spam chat dia. Sepertinya ada sekitar semingguan lebih. Chatku hanya di-delete oleh pria dingin itu. Tapi, setelah sabar menanti, suatu ketika, pria itu membalas pesanku. Aku masih ingat pesan yang sangat singkat, padat, dan jelas. Yaitu, hanya sebuah tanda tanya. Terus, aku pun lekas membalas pesannya itu dengan memberinya sebuah perhatian. Seperti sudah makan apa belum, atau dan lain sebagainya. Dan kembali lagi, pesanku tak kunjung dibalas lagi. Apakah aku harus menunggu seminggu lagi baru chatku dibalas? Kalau dibilang kesel sih, memang kesel. Tapi mau bagaimana lagi?
Rasa cinta ini semakin bergejolak untuk mendapatkan pria dingin tersebut. Mungkin karena aku yang terlalu kelihatan seperti mengejar dia. Akhirnya hampir satu sekolah tahu kalau aku suka sama Fajar. Di kelas 2, aku sudah tidak tahan lagi untuk menahan perasaan ini. Maka hari itu, aku putuskan pertama kalinya dalam sejarah hidupku, aku berencana untuk menembak dia. Teman-teman rempongku tentu saja berkomentar mengenai ini. Bagaimana tidak? Secara 2 tahun, ini cowok benar-benar gak tertarik kepadaku. Padahal, aku sudah memberikan rasa sayang dan perhatian lebih kepadanya. Tapi tak satu pun yang terbalaskan. Teman-teman rempongku bilang, "Astaga, lo beneran mau nembak dia? Say, sebaiknya lo pikir-pikir lagi deh. Udah 2 tahun lo ngejar-ngejar dia. Lo gak lihat? Banyak cowok yang lebih tampan udah ngantri ke lo." Ya, yang namanya perasaan tentu saja tidak bisa dipaksakan. Dan kemudian, tibalah waktunya aku pertama kali nembak cowok. Saat itu, kebetulan banget, kelas lagi sepi dan hanya ada kita berdua. Karena semuanya lagi istirahat keluar. Saat itu, Fajar sedang memainkan gitarnya dengan mendengarkan senandung lagu di mini earphone-nya. Aku pun segera mengambil satu kursi kayu yang dekat dengan mejanya dan kutaruh persis di depan pria itu. Kemudian, pria itu pun notice kalau aku kini sedang duduk di depannya sembari tersenyum. Tapi, yang aku dapat dari dia hanyalah wajah datarnya. Dia tampak tidak senang dengan adanya keberadaanku saat itu. Lalu, aku pun memanggilnya, "Jar." Namun tak ada respon. Maka aku panggil lagi dia, "Jar." 2 kali dipanggil, barulah pria itu melepaskan earphone-nya dan menatapku dingin. Sudah jelas, tatapan itu bisa diartikan sebagai apa dalam bahasa cuek yang ada. Kemudian tanpa ragu lagi, aku mengatakan dengan jujur bahwa aku mencintainya. Dan kalian tahu apa balasannya saat itu? Dia membalas dengan sangat singkat, dengan muka yang datar. Dia menjawab, "Oh." Kemudian pria itu lekas pergi dengan membawa gitarnya tanpa menoleh lagi ke belakang. Jawaban yang tidak bisa diartikan sebagai jawaban iya atau tidak. Dan hal itu pun membuatku cukup kesal kepadanya. Apakah aku akan berhenti di situ? Tidak. Aku bukanlah wanita yang lemah. Cuman hanya sikap dingin dari pria itu. Aku yakin aku pasti bisa menaklukkan hati Fajar. Lambat laun, aku masih terus berusaha untuk memenangkan hatinya dengan berbagai cara yang ada. Namun, hal itu tetap tak terbalaskan sampai kita ada di tahap akhir sekolah, yaitu kelas 3. Namun, sekali lagi, tak sedikit pun dari perhatianku yang mampu membuat Fajar suka kepadaku. Tapi suatu ketika, saat hari kelulusan telah datang, aku masih ingat betul momen itu. Saat nilai kelulusan telah keluar dan semua dinyatakan lulus, semua murid pun terasa bahagia dan riang gembira. Aku pun juga senang. Tapi saat itu, aku tidak melihat kehadiran Fajar sama sekali. Padahal pria itu, setahuku tidak pernah telat. Tapi entah mengapa, hari itu aku tidak melihat kehadirannya. Lalu,
Tak lama kemudian, sebuah kejadian tragis telah diinformasikan oleh sekolah. Bahwasanya, seorang pria yang aku suka selama 3 tahun, Fajar, telah meninggal dunia karena sebuah kecelakaan yang terjadi pada hari itu.